bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Apa sih maksud Bude? Gara-gara Ivan datang ke sini tadi malam, dia telah mempermalukan keluarganya Ines di depan banyak tamu. Dia telah meninggalkan acara tunangannya sebelum pertunangan itu dimulai. Ma nggak boleh keluar dari sini. Itu hak Ma. Seperti juga Suster Santi. Dia tidak akan pernah datang lagi ke sini sesudah dia kamu perlakuan seperti itu. Kamu bilang yang sebenarnya kan? Kamu bukan cuma mau menghibur Mama kan? Saya nggak mungkin bohong sama Mama soal Bagas. Bagas sudah sembuh. Sekarang kamu tidak punya pilihan lain. Kamu harus menikah atau kamu menjadi wanita bodoh yang selamanya dipermainkan laki-laki. Saya tidak memilih keduanya, Ma. Karena itu bukan pilihan saya. Kamu harus memilih karena hidup ini ada pilihan. Kalau kamu tidak mau mama kamu mati karena terhina, kamu harus terima. Akan lebih sulit rasanya jika kita mencintai orang yang tidak memperdulikan perasaan kita. Seperti Mas Ivan dan keluarganya. Akan lebih banyak menderita dibanding bahagia, Mbak. Alhamdulillah Mama sudah kembali. Ya ampun. Dari tadi dari masjid sampai sini, saya harus papa Mama saking lemesnya. Tapi begitu dia ngeliat Bagas, tenaganya langsung kembali. Luar biasa. Bagas, kamu sudah sembuh ya sayang. Yang lebih bahagia saya masih punya kesempatan untuk minta maaf sama Mama. Aku, sayang, kamu sudah sembuh ya sayang. Dia sudah sadarkan diri. Dia sudah senyum-senyum tadi. Sudah bisa diajak main. Tapi dokter bilang kesehatannya belum pulih benar. Dia mengalami geger otak yang ringan. Jadi masih lemah. Mudah-mudahan gegar otaknya nggak apa-apa ya sayang. Dan kamu bisa tumbuh sampai besar dengan sehat. Ya? Memangnya kalau terjadi apa-apa kenapa Tante? Tante nggak mau nerima kenyataan bayi itu akan cacat. Astagfirullahaladzim. Tante gak bermaksud begitu, Dok. Kamu tuh ribut saja. Keluar kamu.
Selalu cari gara-gara. Maaf ya, Jeng. Memang dia sayang sekali sama Bagas. Mana papanya juga lagi keluar kota, jadi tidak ada yang dia takutin. Ya, saya mengerti. Bagas sudah bisa mengenali wajah saya. Tapi masih ada satu wajah lagi yang dia cari-cari. Pasti wajahnya Jeng Mary. Saya juga selalu teringat sama wajahnya. Selalu terbayang-bayang di mata saya. Tapi saya harus tahu diri. Saya nggak bisa seperti ini, Mbak. Karena sebentar lagi saya pasti akan diusir. Mama jangan bicara seperti itu. Saya tidak akan mengusir Mama. Saya tidak akan memisahkan Mama lagi dengan Bagas. Saya justru ingin Mama selalu dekat dengan Bagas. Karena saya tahu Mama sangat sayang sama Bagas. Saya justru yang minta maaf, Ma. Saya sudah membuat Mama menderita. Saya terlalu lama menyiksa Mama. Bukan kamu yang minta maaf. Seharusnya Mama yang minta maaf. Mama yang sudah membuat hidup kamu menderita. Mama yang membuat kamu kehilangan Bagus. Itu semua kan sudah takdir, Ma. Tuhan sudah menggariskan itu untuk saya. Dan saya harus bisa menerima dan menjalankannya. Saya tidak berhak membalas kemarahan saya kepada orang lain, terlebih kepada Mama. Mama mau maafin Santi kan? Ya, Mama akan maafin kamu, San. Tapi kamu juga janji kamu mau maafin Mama. Mama banyak sekali kesalahan sama kamu. Terima kasih, Ma. Saya yakin Bagas pasti akan senang melihat neneknya sudah kembali. Dan tentu saja lebih bahagia lagi melihat Mama dan saya sudah rukun. Ya, dia pasti bahagia. San, bukannya Mama mau memanfaatkan situasi. Tapi, kau mau kan berjanji sama Mama, kalau seandainya Bagas sembuh, Mama yakin Bagas pasti sembuh. Kau mau kan tinggal sama Mama di rumah? Karena Mama ingin sekali dekat dengan kamu dan Bagas. Saya mau, Ma. Saya mau. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Nyonya dan Tuan ini mengambil kakak saya dan keponakan saya ke rumah jahanam. Tempat di mana kakak saya diusir 2 tahun yang lalu. Saya tidak setuju. Nyonya ini kembali menjadikan kakak saya sampah yang dibuang lalu diambil karena ternyata sampah itu bisa dijadikan pupuk buat tanamannya. Tapi tetap saja, pupuk itu di bawah, di tanah, persis seperti kakak saya dipandangnya rendah. Saya tidak akan membiarkan kakak saya seperti itu. Doni, tutup mulut kamu. Mama sudah bilang jangan ikut campur urusan kakak kamu. Mama aja diam saja. Mama seharusnya melarang Mbak Shanti. Kita punya harga diri, Ma. Jangan mau diinjek-injek sama mereka. Kamu tidak tahu apa kejadiannya. Kamu memang tidak ingin lihat kakak kamu bahagia. Ma! Sudah, Don. Tante tahu kamu membenci Tante. Tapi Tante minta tolong hapus kebencian itu. Tante janji, Tante tidak akan menyakiti kakak kamu lagi. Dasar orang kaya tidak tahu malu. Yang dipikir saya akan mudah melupakan apa yang Nyonya lakukan pada keluarga saya, juga pada kakak saya. Tidak, saya tidak akan melupakannya. Dan sampai mati pun, saya tidak rela kakak saya tinggal di rumah kalian.
Saya tidak mau kakak saya berubah gara-gara kena getah kekayaan kalian. Dani! Langkai mayat saya. Langkai mayat saya kalau Mbak mau Bagas ke rumahnya yang ini. Dani! Sudahlah, biar saya bicara sama dia. Tidak usah, nanti kalian bertengkar. Percayalah sama saya. Saya kira kamu sudah cukup dewasa untuk bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang jelek. Tahu apa kamu? Hah? Kamu hanya kanjungnya ibu kamu yang maunya disuruh-suruh belakang soal pahlawan. Kita sama-sama laki-laki, Bung. Aku tahu apa yang kamu inginkan dari kakak saya. Kamu ingin menguasai Mbak Santi, iya kan? Saya harap kamu bisa mengerti. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai adik dari ayahnya Bagas. Alah, mana ada maling yang aku? Dari dulu, saya tahu apa maksud kamu dengan Mbak Santi. Mbak Santi mudah, dan kamu bisa mendapatkannya. Saya akan tunjukkan orang miskin pun bisa berkuasa. Saya akan tunjukkan, apapun usaha kamu, kamu tidak bisa memiliki Mbak Santi. Karena saya akan mempertahankan Mbak Santi dari keluarga seperti kamu. Silakan, saya tunggu. Ya. Nanti kalau sudah selesai, beritahu saya ya. Biar saya siapkan uangnya. Oke, terima kasih ya. Dah. Halo, Semada. Mbak Retno. Sudah siap-siap rupanya kamu, Vi. Aduh, saya senang sekali, Vi. Akhirnya rencana kita bisa berjalan dengan baik. Saya sengaja datang ke sini duluan, Vi. Habis di rumah next door, gak ada siapa-siapa, Vi. Ivan sibuk ngurusin Santi. Mary juga. Pokoknya mereka berdua tuh udah gak ada belas kasih, Vi. Gak ada perasaannya sama sekali. Mereka masih ngurusi Santi. Emang ada apa sih dengan Santi? Ik weet niet. Biasa kan, Vi. Santi itu cari perhatian. Latmar. Gimana? Udah beres kan semuanya? Sudah, tinggal undangan saja. Nanti malam kita sebarkan pada saat pertunangan. Ya, biar lambat yang penting kan lancar, Mbak. Terus visanya Ines udah dapat? Kata Pak Dirgo sedang diurus. Ya, dia akan gampang banyak kenalannya di kedutaan. Syukurlah, Vi. Kalau sampai Ines tinggal di Amerika, Vi, kita kan bisa jalan-jalan ke sana. Pastinya kan kamu yang ngongkosin aku. Enggak. Nanti kita bisa jalan-jalan ke Hollywood, Ya. Disneyland, Los Angeles. Mbak. Pokoknya, Vi, kamu menikahkan Ines dengan Reza, gak ada ruginya. Daripada sama Ivan. Udah ngurusin janda, ngurusin keluarganya. Belum lagi cintanya setengah-setengah sama Ines. Latmar, Vi. Mendingan kan sama Reza. Lah, where is Ines? Kok gak kelihatan? Dia ada di kamar, Mbak, sedang didandani. Akhirnya dia mau juga lo menikah. Saya bilang juga apa, Vi? Beres kan? Tadi saya sempat mampir ke rumah Bu Dirgo, Vi. Iya. Saya lihat mereka sedang persiapkan bingkisan untuk yang dibawa ke sini. Kamu mau tahu apa yang dia akan serahkan? Apa? Seperangkat perhiasan yang dear. Dan juga bingkisannya yang lain-lain. Pokoknya, Vi, feel. Kamu beruntung sekali, Vi. Penyahal banget. Sudah, tinggal make up saja. Sekalian make upin saya. Kamu kan pinter dandanin. Ayo, ya. Faisal, kenapa kamu usir pembantu kita yang baru? Kan kamu tahu, gak ada lagi yang mau mengurus kamu. Saya tidak mau pembantu baru, Pak. Saya mau Mabibah dan Susur Santi kerja lagi di sini.
Mak Bibah tidak akan kembali lagi. Dia sudah bilang sama Papa kalau dia itu kapok dengan kelakuanmu. Kalau Suster Santi, barusan Papa dapat telepon dari adiknya memberitahu kalau Suster Santi hari ini tidak bisa masuk kerja. Karena harus mengurus anaknya yang sakit. Jadi hari ini kamu harus mengurus diri kamu sendiri. Toh itu yang kamu inginkan? Itu hanya alasan Suster Santi, Pak, untuk keluar dari sini. Tolong Papa tahan dia, Pak. Biar dia kerja lagi di sini, Pak, untuk mengurusi saya. Kalau kamu mau Suster Santi kembali, apa kamu bisa merubah sikap? Tidak menyakiti Suster Santi atau Mak Bibah? Bisa. Kamu itu seperti anak kecil, tidak pernah dewasa. Papa pikir dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu akan bertambah tegar, bertambah sabar, dan bisa berpikir secara dewasa. Tapi kenyataannya, kamu itu ibarat anak kecil yang hanya bisa menangis, bisa marah-marah. Papa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Papa sudah angkat tangan. Bagi Papa, dengan perginya Mak Bibah, itu berarti kesempatan kamu untuk memiliki seorang pembantu yang setia dan bisa bersahabat dengan kamu. Sudah habis, sudah hilang. Sekarang kita tinggal tunggu Suster Santi. Kalau dia masih mau tabah menghadapi sikap kamu itu, dia pasti kembali. Nah, kalau tidak, Papa tidak bisa memaksa dia. Paling-paling Papa hanya berdoa mudah-mudahan ada orang yang mau tabah menghadapi sikap kamu yang sangat jelek itu. Mulai hari ini, kamu harus urus diri kamu sendiri. Papa tidak mau tahu. Pak, Papa. Maafkan saya, Suster. Maafkan saya. Saya tidak punya niat menyakiti kamu. Kalau kamu nggak minum obat, gimana kamu mau sembuh? Saya nggak sakit apa-apa, Suster. Suster kira saya sakit. Kalau kamu sehat, terus kenapa kamu berdiam diri terus di rumah? Kenapa disediakan lagi, Suster? Karena kamu harus minum obat. Kalau kamu buang obat ini lagi, saya akan sediakan lagi. Dan kalau habis, saya akan menebus obat itu lagi. Jangan coba-coba membereskan piala itu. Karena saya lagi menikmati kehancuran piala-piala saya. Karena dia tidak ada lagi artinya bagi saya. Kalau kamu tidak ingin saya membersihkannya, biarlah Mak Bibah yang membersihkannya. Oh, kalau begitu, bereskan juga yang ini. Maafkan saya. Maaf. Seandainya Intan itu seperti Suster Santi, betapa bahagianya saya. Tapi kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa? Kenapa? Iya sayang, iya. Oh kangen dong sayang. Iya sayang. Hei, lagi ngapain lo? Enggak sayang, temen nih. Usil ngagetin aja. Iya. Enggak. Iya sayang. Oke ya. Nanti aku telepon lagi sayang ya. Sayang, I love you. Gila lu ngagetin gua aja sih. Maaf, sorry. Udah punya pacar ya? Kok nggak bilang-bilang udah punya pacar? Apain gua bilang-bilang sama lu? Ngomong-ngomong anak mana nih? Dia anak Jogja. Oh, Orangnya cantik banget. Gue yakin gak ada yang bisa ngalahin dia. oh iya deh, percaya. Jack kan anak paling oke di sini. Masa pacarnya jelek?
Tapi ngomong-ngomong pacar, gue mau minta tolong dong sama lu lagi. Lu mau sewa gue lagi? Enggak, Alin. Gue kan bilang sama lu, gue cuma bantuin lu sekali aja. Gue takut kedengeran sama Yayang gue. Ya, Jack. Yayang lu kan jauh di Jogja. Iya, dia di Jogja. Di sini mata-matanya banyak, Lin. Alah, nggak bakalan tahu deh. Please, emergency, penting. Kalau lu nggak bisa bantuin gue, rencana yang kemarin berarti nol semua dong. Emang ada acara apa lagi sih yang mesti gue hadirin? Ada acara apa lagi sih yang dihadirin sama Ongki? Enggak. Lu nggak perlu hadirin acara-acara apa lagi sama gue. Gue cuma butuh pengakuan lo bahwa lu sama gue bulan depan tunangan. Hah? Gila lo, Lin, eh? Lu pikir gue cowok apaan? Ayolah, please. Gue terlanjur ngomong nih sama si Ongki. Kalau bulan depan gue sama lu tunangan. Ya maksud gue biar dia panas. Tapi, Ayolah, ya, please. Gue tambah deh bayarannya. Gimana? aduh, tapi Ah, nggak usah tapi-tapi lagi. Gue bikinin contekannya, tinggal lihat. Please, mau dong. Sialan. Tambah mesra dia. Gue harus bisa nunjukin kalau gue bisa lebih mesra dari dia. Makasih, baik banget, Jack. Makasih ya. Kita meja deh. Halo sayang. Kamu kemana aja sih? Kebetulan ketemu di sini, gue mau ngomong sama lo. Mulai sekarang, lo nggak usah manggil gue sayang-sayang lagi, ya? Loh, kenapa? Kan kamu sendiri yang pengen dipanggil lulu sayang. Iya kan? Iya, tapi sekarang gue udah nggak mau lagi. Gue udah nggak ada mood lagi berhubungan sama lo. Ngerti? Lo, Udah deh, pokoknya hubungan kita cukup sampai di sini. Ngerti nggak sih? lu pikir lo apa, ha? Lu sok kecakepan tau nggak? Lu pikir lo bisa mainin gue begitu aja, ha? Rasa strawberry, man. Yes! Gue juga mau dong lu, tapi rasa coklat. Lu juga mau? Gado-gado gue aja. Kacau. Hai dulu. Apa lo? Oh, sekarang udah terima order ciuman ya di depan umum. Dengan penuh rasa ya, lu. Kesian deh lo. Kurang ajar. udah, nggak usah ribut-ribut. Malu sama anak. Dadah dulu. Berhasil ya? Diminum dulu. Sudah, jangan dipikirkan. Kalau soal Doni itu memang sudah biasa. Orang itu suka emosi, tapi nanti juga dia akan baik. Saya memang merasa bersalah, Mbak. Saya merasa dulu saya sangat menyakiti dia. Kita jangan bicara yang dulu. Kita bicara yang sekarang saja. Kalau Santi sudah berada di sana itu sudah bagus kan. Jadi kita ini para eyang-eyangnya bisa lebih akrab dan leluasa untuk berdekatan dengan bayinya. Kalau masalah Doni, itu nanti dia akan menyesali apa yang dia sudah perbuat. Habis ini kamu langsung pulang aja dan istirahat. Kelihatannya kamu lelah sekali. Beberapa malam ini kan kamu kurang tidur. Mbak sendiri juga belum tidur kan? Saya tahu kok kalau Mbak belum tidur. Mbak ini kan sebagai seorang ibu, Van, sudah biasa begadang ngurus anak bayi. Kalau kamu kan belum terbiasa. Udah sana, mending kamu pulang terus istirahat. Sebetulnya
Saya tidak ingin meninggalkan Bagas sedetik pun juga. Tapi saya harus mengantarkan ibu saya pulang. Biar Mama istirahat. Itu lebih bagus. Jadi kamu bisa sekalian istirahat. Enggak. Begitu saya antarkan Mama pulang, saya akan kemari lagi. Kamu itu lelah, Van, dan butuh istirahat. Atau kalau Mbak boleh usul, kamu ke rumah Ines aja. Kamu bicara sama dia dan selesaikan masalah kamu dengan Ines. Gimana? Sebetulnya saya pun berpikir seperti itu. Tapi saya takut. Saya takut Ines tidak mau menerima saya lagi. Kemarin aja ketika saya telepon, mamanya kedengaran begitu marah. Kamu itu harus bicara dengan Ines, bukan dengan mamanya. Kamu coba aja telepon diam-diam. Iya, saya udah coba. Tapi kemarin saya masih sibuk memikirkan Mama. Saya nggak tahu, saya jadi serba salah. Sebaiknya kamu mencoba terus, Van. Toh sekarang masalahnya sudah selesai. Ya, kita lihat aja bagaimana baiknya. Tapi bagaimanapun juga, saya ingin berterima kasih sama Mbak. Karena Mbak sudah memaafkan Mama dan juga menerima ajakan Mama untuk tinggal bersama kami di rumah. Itu memang sudah menjadi niat Mbak, Van. Kapan lagi Mbak bisa membahagiakan Mas Bagus kalau tidak sekarang? Kebahagiaan Mas Bagus kan dengan melihat Mama bisa bertemu dengan cucunya Bagas dan bisa berdamai dengan Mbak. Tapi sebetulnya Mbak agak sedikit takut juga sih mau tinggal sama Mama. Mbak takut Mama kecewa. Mengecewakan bagaimana? Ya kamu kan tahu, Van. Sebagai seorang menantu, tingkah lakunya kan pasti selalu menjadi sorotan dari mertuanya. Nah, Mbak punya satu kekurangan yang ya takut aja bikin Mama kecewa setelah Mama mengetahui hal itu. Apa itu? Mbak gak bisa masak. Ya kalau merebus air sama masak mie rebus sih Mbak bisa. Tapi yang lainnya. Aduh. Kok ketawa? Mbak. Kalau masalahnya cuma itu aja sih gampang. Saya bisa bantu. Gini-gini saya belajar masak loh sama Mama. Karena dulu saya sering bantuin Mama, jadi akhirnya ya dikit-dikit saya bisa juga sih. Jadi Mbak jangan khawatir. Anggap aja saya ini sebagai koki pribadi Mbak. Gimana? Jadi maksud kamu yang ngajarin Mbak masak? Van, apa nanti di mata Mama malah aneh? Anak laki-lakinya mengajari Mbak masak? Enggak, Mbak nggak mau. Ih, ada-ada aja. Enggak mau. Kok diem, Van? Udah lama saya tidak lihat Mbak ketawa seperti ini. Ternyata Mbak Shanti cantik sekali ya. Kamu ini ada-ada aja, Van. Benar. Baru kali ini saya lihat Mbak Shanti ketawa begitu lepas setelah kepergian Mas Bagus. Mbak harus lebih sering ketawa ya, biar tetap cantik terus. Udah. Pokoknya Mbak akan bilang sama Mama jauh-jauh hari sebelum Mbak pindah ke sana bahwa Mbak ini memang menantu yang gak bisa masak. Mudah-mudahan sih Mama gak kecewa ya. Mbak, saya bisa jamin Mama tidak mungkin kecewa sama Mbak. Mbak, Apa sih? pencucian mau taruh di mana? Mesin cuci udah penuh nih. Beretno minta bajunya disetrika dan cuci, sekali masukkan ke dalam lemarinya.
Hari ini kan kita nyuci spray, Mbak. Udah kebanyakan. Taruh aja di gudang, biar dimakanin tikus. Tapi, Mbak... Biarin. Emangnya rumah ini tempat pencucian baju apa? Heran, pakai baju 3 hari, baju selemari keluar semua. Memangnya berapa kali ganti baju sih dia? Kayak bayi aja, ganti popok berkali-kali. Yoso, seharusnya tuh kamu bantuin aku di sini, beresin kamar ini. Karena kamar ini mau dipakai. Siapa yang mau pakai, Mbak? Ibu Santi. Tadi Bu Mary telepon, katanya Bu Santi mau tinggal di sini. Makanya Bu Mary nyuruh bersihin kamar ini. Bu Mary sudah kembali, Mbak? Sudah. Syukur, alhamdulillah. Nah, makanya cucian itu taruh di gudang. Kamu bantuin aku ya. Tapi kalau Retno tahu, Mbak? Alah, nggak bakalan tahu dah. Bilang aja belum kering. Iya, Mbak. Saya taruh cucian dulu, Mbak. Maafin Yoso ya, Bu. Cuciannya ditunda. Habis, Yoso banyak kerjaan. Bu Mary sih bilang begitu. Baju-baju bekas dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Oh, Bu Mary teh orang baik ya, Pak Dadang? Nah, Pak Tomo kan punya banyak saudara. Iya. Dibagikan saja. Oh, iya. Lumayan. Lumayan buat ganti-ganti. Mari, Pak. Mari. Rezekin amplop iya namanya. Mari, Pak. Mangga. Kebetulan ya. Loh, kok pada berantakan? Perasaan sudah saya dusin. Nah, ini dia. Oh iya. Jangan-jangan ini baju tambahan, Pak. Saya masukin dulu, Pak ya. Iya, mangga. Aduh, ini ya. Vin, kita jalan-jalan udah, nonton udah. Nih sekarang kita lagi makan. Terus kita mau ngapain lagi sih? Kaki gue udah pegel nih. Ya udah, kita muter-muter aja dulu. Dulu juga jam 8. Ingat loh, kita tuh pergi dari siang. Iya, gue tahu. Tapi kan ini belum cukup buat ngebalas rasa kehilangan lo kemarin. Ini tuh belum seberapa. Gue tuh hampir kehilangan lo tuh selama 2 minggu, tau nggak? Lagian ngapain sih kita pulang? Yang ada juga ntar diprototin sama abang lo. Gue nggak mau ah. Males gue. Rusak suasana aja. Lagian siapa juga yang bilang kita mau pulang ke rumah? Gue tuh mau ke rumah sakit. Gue janji sama Mbak Santi mau nemenin dia. Tuh. Mulai deh. Kakak lu lagi. Kapan sih lu nggak nyinggung tentang kakak lo? Lu bilang dong sama dia. Lu tuh punya hak asasi untuk menikmati masa muda lo. Bukannya ikut-ikutan ngurusin bayi. Lu tuh belum waktunya, tau nggak? Lagian anaknya Mbak Santi kan udah sembuh. Dan gua pikir sekarang waktunya Mbak Santi buat ngerawat dia, bukannya lo. Tapi ini kan kesempatan gue biar bisa deket sama keponakan gue si Bagas. Soalnya abis keluar dari rumah sakit, dia bakal tinggal di rumah eyangnya. Hah? Yang bener lo? Iya. Wah, asik. Berarti tugas lo selesai dong buat ngerawat dia. Yes. Berarti kita bebas dong kemana aja tanpa diganggu lagi, ya kan? Aduh, gue seneng banget. Makanya jangan marah-marah mulu. Tahan ke tuh marah. Kan akhirnya kita bisa pacaran lagi kan dengan bebas. Oke. Berarti ini hari terakhir lo buat jagain dia. Dan besok lo jadi hak milik gue lagi, ya kan? Aduh, akhirnya kesampean juga. Aduh, makan lagi. Ines, kamu yang tenang ya. Kamu sabar. Kamu harus tabah. Anggap aja ini awal dari hidup baru, ya? Lu ngomong apa sih? Lu tuh gak pernah ngerasain apa yang gua rasain. Gua sumpahin lu, ntar lu tunangan sama cowok yang gak lu sukain. Kalau cowoknya ganteng, kayak si Reza, kok mau? Ya nggak? Dasar anak. Ines, tunangannya sudah datang, Nes. Ayo disambut. Dasar nenek-nenek cerewet. Ines, lu gak boleh ngomong kayak begitu. Silakan. Nes, kamunya sudah datang, Bu. Iya, Nes. Nes, jangan kecewakan Mama ya. Ayo dong.
halo? Halo, men. Aduh, susah banget sih ngubungin lo. Gua tuh dari kemarin tuh udah ngubungin lo. Tapi handphone lo tuh nggak pernah dijawab-jawab. Malahan nggak aktif lagi. Lo di mana sih, Van? Kemarin emang gue nggak sempet memperhatikan yang namanya HP. Gue terlalu sibuk. Lo apa kabar? Lo, kok malah lo nanya kabar gue? Orang gue nanya kabar lo juga. Van, pokoknya lo tenang aja. Gue udah bilang sama orang-orang kantor, kalau lo tuh kemarin nggak masuk karena lo sakit. Ya, gue bohong-bohong dikit dong. Biar lo lancar. Gimana kabar keponakan lo? Udah sembuh nggak? Sakit apa sih, Van? Jatuh dari ranjang, pingsan, kemudian dia koma. Tapi sekarang dia sudah membaik. Jadi gue juga udah lebih tenang. Kok lo nggak bilang sama gue dari kemarin sih, Van? Sorry, gue emang nggak sempet. Gue panik saat itu. Tapi udahlah, yang penting dia sekarang udah sembuh. Dokter bilang Bagas sudah membaik. Ya, syukurlah. Gue sangat prihatin sekali, Van. Pantas aja lo ya dihubungin susah. Gue ngerti kok kenapa lo kayak gitu. Oh ya, Van, ngomong-ngomong, lo udah denger nggak kabar kalau Ines tuh mau tunangan sama orang lain? Apa? Siapa yang bilang begitu? Pauline. Kemarin dia ngundang gue, tapi gue ragu. Gue harus datang apa enggak? Ya soalnya gue kan nggak enak. Biar bagaimana juga, si Ines itu kan mantan cewek lo. Masa gue harus datang? Makanya nih gue sekarang mau nanya lo. Gue nggak tahu apa-apa karena emang gue tidak pernah menghubungi Ines. Lebih baik gue telepon dia, gue tanya langsung sama dia kebenarannya. Emangnya lo belum tahu? Lo baru tahu dari gue? Iya. Wah, jadi gimana dong, Van? Oke, gue sekarang mau telepon Ines dulu. Thanks banget ya lo udah kasih tau gue. Udah dulu ya. Iya, Van. Gak mungkin secepat ini. Kenapa sih, Van? Gak ada apa-apa, Ma. Kita gimana nih? Udah sampai ya? Masih sedikit lagi. Ayo, Riz. Ayo Ines, berikan jarinya. Ayo, sayang. Sekarang kamu sematkan cincin Reja. Ayo, Nes. Ayo dong.
bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hati